Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Kita dapat membacanya secara lengkap. Saya bacakan ayat 14 dan ayat 15. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Tetaplah menyuarakan kebenaran." Menyuarakan kebenaran mudah untuk mengatakannya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Ada istilah mengatakan, sisogodo namadok nasitong, yang maknanya bahwa tidak jarang menjadi dibenci orang yang mengatakan kebenaran. Nabi Amos adalah satu nabi yang harus kita teladani. Ia tidak gentar meskipun ia telah dilaporkan kepada raja. Ia juga tidak takut meskipun pemimpin ritus yaitu Imam Amazia membencinya bahkan mengusirnya. Amos tetap menyuarakan kebenaran meskipun ia ditolak dan dibenci. Suara kenabian untuk menyerukan penghukuman ketika penindasan dan ketidakadilan terus dilakukan. Kebenaran yang mana harus disuarakan, yaitu kebenaran bahwa ketidakadilan dan penindasan pasti akan mendatangkan penghukuman. Suara kenabian agar umat bertobat dan berbalik dari penindasan menjadi pembelaan, dari ketidakadilan menjadi keadilan. Itulah yang harus kita suarakan dan kita lakukan. Tantangan dan risiko dalam menyuarakan kebenaran. Sebagaimana yang dialami oleh Amos ketika menyuarakan kebenaran, dia menghadapi tantangan, dia diusir, dituduh melakukan konspirasi. Demikian kita dalam menyuarakan kebenaran saat ini, akan menghadapi tantangan dan rintangan. Maka adalah perlu sekali kita harus mempersiapkan diri, mental dan iman untuk tidak disukai, ditolak, bahkan diusir. Tuhan Yesus sendiri mengalami hal yang sama ketika melakukan tugas pelayanannya dan menyatakan kebenaran di Nazaret. Ia ditolak oleh sanak saudaranya, ia ditolak di kampung halamannya. Itu sebabnya Yesus menubuatkan bahwa dunia akan membenci pengikutnya, namun ia menjanjikan penyertaan. Dia akan menyertai kita hingga akhir zaman. Tugas menyuarakan kebenaran ini kita terima dari Allah. Dia yang memilih, mengutus, dan menyuruh kita untuk melakukan tugas yang mulia ini di seluruh aspek kehidupan kita. Tetap menyuarakan kebenaran, keadilan, dan pembelaan. Dengan demikian kita akan menolak keras ketidakadilan dan penindasan terjadi di dunia ini. Kebenaran yang kita suarakan tentu bukan berdasarkan ukuran kita sendiri. Bukan menurut saya, bukan menurut kamu, bukan menurut dia atau menurut mereka. Sebab jika demikian, maka dasar kebenaran itu tidak akan berlaku bagi semua orang. Dasar kebenaran yang kita suarakan adalah firman Tuhan. Kebenaran yang kita suarakan memiliki dasar yang kokoh dan berlaku bagi semua orang. Kebenaran yang berasal dari Tuhan tidak berbicara soal untung dan rugi, bukan soal ketenaran popularitas kita, bukan soal menyenangkan bagi semua orang atau menyenangkan pimpinan, melainkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Kitab Amos sangat kental kita kenal dengan menyuarakan keadilan, terlebih bagi orang kecil yang rentan menjadi korban ketidakadilan. Jangan pernah merasa menyuarakan kebenaran padahal kita melakukan penindasan. Jangan pernah merasa telah menyuarakan padahal kita mengejar jabatan dan keuntungan dengan menindas orang lain. Amos dalam tugas kenabiannya sungguh menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan dan atas suruhan Tuhan, bukan dari dirinya sendiri, bukan hanya memuaskan isi hatinya sendiri, tetapi benar-benar karena Tuhan mengutus dan menyuarakan apa yang hendak dia sampaikan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita suarakan kebenaran itu menegur kita, jika suara kebenaran itu menegur kita dan mengingatkan kita, maka saatnya kita untuk bertobat kembali kepada kebenaran tersebut, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bagi kita yang telah menerima kebenaran, mari kita suarakan. Berdoalah dan mohon petunjuk dari Tuhan sebelum menyuarakan kebenaran yang kita terima melalui firman-Nya, agar apa yang kita sampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita sampaikan menyuarakan keadilan dan pembelaan bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan. Tuhan menolong kita untuk tetap menyuarakan kebenaran di tengah keadaan yang sulit ini. Dan tidak hanya menyuarakan, juga menjadi pelaku kebenaran. Sesulit apapun keadaan kita, harus tetap bertindak adil dan peduli kepada sesama kita. Tidak ada alasan untuk melakukan ketidakadilan kepada orang-orang lemah di sekitar kita. Kedudukan atau jabatan yang ada pada kita justru harus kita pergunakan untuk mengusahakan kebenaran dan keadilan senantiasa berjalan dengan baik. Ingatlah bahwa ketidakadilan hanya akan mendatangkan penghukuman. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu menyuarakan kebenaran, melakukan kebenaran, membela keadilan, dan peduli kepada sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.